Halo Sobat Satwa Media semua, selamat datang di program Gerebek Farm. Saya Sapna Balkis Budiman, senang bisa kembali menyapa Sobat semua dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saya akan mengunjungi salah satu peternakan di Singkawang untuk mengetahui bagaimana sih rahasia sukses pemeliharaan ayam petelur mereka. Sobat semua penasaran kan? Yuk kita gerebek bareng-bareng. Halo Mas. Ya, halo. Saya Sapna dari Gerebek Farm. Oh ya. Tadi saya sedang perjalanan dan melihat di kanan kiri saya ada pohon sawit ya, indah banget. Terus tiba-tiba ada peternakan ayam petelur mungkin ya Mas ya? Ya, betul. Nah, jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut. Saya Aswandi, kepala farm di sini, khususnya di Mega Farm. Di Mega Farm. Iya. Oke, ini untuk daerahnya di mana nih Mas? Daerah Pajintan, Singkawang Timur. Baik. Jadi saya panggilnya Mas Wandi ya mungkin? Boleh, boleh. Iya Mas Wandi. Kalau misalkan saya bertanya mengenai sejarah berdirinya farm nih Mas. Sejarah berdirinya farm ini ketika kita menghadapi pandemi COVID. Mulai berdirinya itu tahun 2021. Jadi kita mulai usaha ini, jadi kita tidak punya aktivitas di luar, kita buka usaha peternakan ayam ini. Nih kalau misalkan boleh tahu nih Mas, kenapa spesifik harus ayam petelur gitu? Kami ayam petelur ini lebih mudah dan lebih menjanjikan. Dan juga pasar telur ini lebih luas permintaannya. Jadi sangat mudah dilakukan. Dari pasca COVID berarti sekitar tahun 2021-2022 ya Mas ya? Iya, betul. Ya mungkin dari tahun tersebut sampai hingga hari ini pasti ada tantangan yang muncul ya Mas ya? Iya. Ya mungkin boleh dijelaskan tantangan apa saja sih yang Masnya sudah hadapi dan bagaimana sih cara menghadapinya? Tantangan kita di sini kemarin bermasalah pada pencernaan ayam. Jadi kita selalu menghadapi problem pencernaan yang terus berulang. Setelah kita menggunakan pakan 3-4K probiotik dan alhamdulillah pencernaan ayam menjadi lebih baik. Dan efeknya produktivitas kita menjadi lebih baik. Telur kita meningkat, persentase telur menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, kualitas cangkang juga lebih tebal. Kalau boleh tahu menggunakan pakan probiotik sudah berapa lama Mas? Kita menggunakan pakan probiotik ini lebih kurang sudah 6 bulan. Ya, tadi juga sudah beberapa disebutkan ya Mas ya, manfaat yang dirasakan dari penggunaan pakan probiotik ya Mas. Mungkin ada lagi? Ya, terutama ya itu sih yang kita rasakan, peningkatan hasil sudah pasti. Jadi banyak konsumen-konsumen kita lebih puas dengan produksi telur kita, terutama dari segi warna dan berat telur. Dari Mas sendiri, Mas kan tadi sudah menggunakan pakan probiotik selama 6 bulan ya Mas ya? Ya. Apakah Mas puas dengan hasilnya Mas? Ya, sangat puas. Kita akan terus menggunakan pakan 3-4K probiotik karena memang hasilnya sangat jelas dan nyata. Apa Mas akan merekomendasikan pakan tersebut kepada peternak lain Mas? Ya, pasti ya. Karena kita selain mendapatkan keuntungan secara materi, ya memang kalau kualitas baik, kenapa tidak kita sarankan ke orang untuk menjadi lebih baik juga, seperti itu. Baik, mungkin ada saran untuk peternak di luar sana yang belum menggunakan pakan probiotik. Saran saya sih untuk kepada peternak-peternak lain, segera beralih ke pakan probiotik, dan hasilnya lebih sangat memuaskan. Kemudian saya juga telah membuktikan sendiri dengan penggunaan pakan 3-4K probiotik, kita mendapatkan hasil telur yang lebih baik dari segi berat, cangkang lebih tebal. Baik, mungkin terakhir Mas, apakah ada harapan untuk industri perunggasan ke depannya? Ya, kita berharap industri peternakan ini akan menjadi lebih baik dan lebih luas karena konsumsi telur kita ini juga sangat baik untuk kesehatan. Orang-orang di luar sana juga harapannya bisa mengkonsumsi telur minimal 2 butir per hari untuk menjaga kesehatan dan banyak manfaatnya. Baik Mas, dari segi produksinya sendiri, apakah ada perubahan dari sebelum menggunakan dan setelah penggunaan pakan probiotik Mas? Yang saya rasakan setelah kita menggunakan pakan probiotik, jelas hasilnya lebih baik. Kita buktikan hari ini di kandang ini dengan umur 27 minggu ini menuju puncak di angka 89. Nah, sekarang ada yang kita sudah gunakan juga di kandang lain. Sekarang di umur 65 minggu, sekarang bertahan di 85%. Bagus ya produksinya Mas ya? Ya, sangat untuk feed memuaskan. intake-nya sendiri? Intake-nya ya kita sekarang maksimal di 116 gram. Ya Mas, mungkin dari segi fesesnya sendiri atau kotorannya nih Mas, apakah ada perubahan sebelum dan setelah menggunakan pakan probiotik? Setelah kita beralih ke pakan 3-4K probiotik, kotoran lebih kering dan lebih menggunung. Lebih menggunung? Ya.
Kemudian efeknya juga amoniak di kandang lebih minim. Yang kita rasakan sekarang ini, bahkan kita tidak mencium aroma amoniak yang ada di kandang ini. Kalau misalkan bicara terkait adaptasi dari ayamnya sendiri, Mas, kan sebelum menggunakan pakan probiotik itu menggunakan pakan lain ya, Mas ya. Nah, Ya. mungkin dari masa adaptasinya ini seperti apa gitu? Kita di sini biasanya proses adaptasi dari pakan non probiotik sampai ke probiotik itu ada persentasenya. Kita gunakan 2 hari pertama kita menggunakan 25% dulu pakan probiotik, kemudian 2 hari kemudian lagi kita tambah 50, kemudian setelah 2 hari lagi 75. Jadi 6 hari itu nanti full 100% probiotik. Oke, jadi selama kurang lebih seminggu ya, Mas Iya, ya, ada betul, seminggu. adaptasinya. Ya, betul. Dengan cara seperti itu, jadi ayamnya minim stres atau seperti apa? Ya, kita meminimalisirkan stres pada ayam, permasalahan pada pencernaan juga. Karena perubahan pakan yang drastis itu juga menyebabkan stres tinggi, kemudian pencernaan juga nanti bermasalah kalau tidak diadaptasi seperti itu. Ya, Pak, apa kabar, Pak? Baik, Mbak Sapna, apa kabar? Alhamdulillah. Dari Jakarta? Iya, Selamat datang di Singkawang. baik. Sebelumnya terima kasih ya, Pak ya sudah menyempatkan Oke, waktunya. Oke, Iya, tadi saya sudah berbincang, Pak, bersama Mas Wandi. Itu Suwandi, oke. ya, beliau itu salah satu peternak di Singkawang ya, Pak ya. Oke. Iya, dan beliau menyampaikan bahwa salah satu rahasia suksesnya nih adalah dengan menggunakan pakan probiotik milik PT Probiotik. Charun Pokpan Indonesia ya, Pak ya. Sebetulnya pakan probiotik ini tuh apa sih dan perbedaannya dengan pakan yang non probiotik itu seperti apa? Oke, jadi ini memang yang banyak orang ini ya agak rancu antara apa sih probiotik, apa sih antibiotik, apa sih prebiotik gitu ya. Betul. Jadi memang ini adalah jawaban dari apa yang pemerintah canangkan di tahun 2018 ya, bahwa kita sudah nggak boleh lagi pakai antibiotik. Jadi antibiotik growth promoter itu nggak boleh lagi. Nah, untuk mengatasi challenge lapangan Indonesia yang masih membutuhkan support ya, jadi kita luncurkan atau kita buatlah katakanlah support untuk peternak itu lewat pakan dengan versi pakan probiotik ini. Jadi ini cara kerjanya beda banget sama antibiotik ya. Jadi memang ini dibolehkan. Jadi probiotik ini dibolehkan karena beda banget sama antibiotik. Pemberian probiotik ini sebenarnya seperti apa ya? Seperti perbaikan di hulu sungai. Nah, ketika kita melakukan perbaikan di hulu, maka hilirnya kan bagus. Jadi apapun yang bisa kita dapatkan dari ayam itu bisa tercapai ketika kita melakukan perbaikan di hulu. Jadi mau nanti telurnya jadi coklat, mau ayamnya nggak sakit-sakitan, mau bobot badannya tetap bagus, mau feed intake-nya terjaga, itu bisa kecapai semua. Iya, tadi juga saya berbincang dengan Mas Riswandi dan beliau juga menyampaikan bahwa ada adaptasi dari pergantian pakan sebelum dan setelah menggunakan pakan probiotik ya, Pak ya. Beliau menyampaikan bahwa presentasi pakan probiotik itu selama 1 minggu dari awalnya 25%, 50%, 70% sampai akhirnya 100% ya, Pak ya. Mungkin dari CP sendiri rekomendasinya itu seperti apa? Ya, jadi memang prinsip yang dipegang Mas Iswandi sudah benar ya. Jadi setiap pergantian pakan atau baik itu fase maupun apa itu memang perlu bertahap, nggak bisa langsung karena ayam butuh adaptasi untuk menyesuaikan dengan komposisi raw material, misalnya ada imbuhan tertentu sehingga dia itu perlu penyesuaian. Untuk probiotik sebenarnya nggak perlu sih, bisa langsung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, Mas Iswandi dia cari aman ya kan, supaya mungkin ayamnya nggak kaget atau apa. Tapi sebenarnya itu langsung aja, nggak ada masalah. Jadi begitu dari non probiotik, misalnya stok di gudang habis nih, non probiotik habis, ya udah ketika datang pakan dengan probiotik langsung aja pakai, nggak ada masalah, nggak usah simpan yang ini 25, 50, 75, 100. Tapi Mas Iswandi nggak salah juga, dia memang hati-hati gitu. Jadi prinsip kehati-hatiannya dia pegang. Tapi kalau untuk khusus ya probiotik ini ya, itu nggak perlu waktu itu bisa langsung. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Sana. Tadi jawabannya sudah sangat jelas. Saya doakan juga semoga sukses terus PT Charun Pokpan Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Terima mohon kasih izin. udah mampir. Baik. Sukses Poultry Indonesia ya. Baik, saya mohon izin ya, Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Sana. Dan itu dia Sobat Satwa Media semua, perjalanan kita hari ini di Pajintan, Singkawang, Kalimantan Barat. Tadi kita sudah berbincang bersama Mas Wandi dan juga mendengarkan bagaimana rahasia suksesnya memelihara ayam petelur berkualitas tinggi. Semoga episode kita kali ini menambah wawasan dan ilmu untuk sobat semua.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan episode Gerebek Farm lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.